Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang kami hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin. Yang kami hormati Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Komjen Polisi Purnawirawan Dr. Andap Yudi Revianto SIKMH. Yang kami hormati Pejabat Wali Kota Kendari, yang kami hormati pimpinan Forkompinda Provinsi Sulawesi Tenggara, yang terhormat Kepala Sekretariat Wakil Presiden, yang kami hormati Bapak Ibu sekalian para undangan yang terhormat. Berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara nomor 534 tahun 2023 tanggal 4 September 2023 tentang pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2023-2025 dan dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi Komite Nasional Ekonomi Keuangan Syariah atau KNDKS bersama dengan seluruh jajaran pemerintah Sulawesi Tenggara dalam pembangunan dan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Maka dengan ini mengukuhkan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara periode 2023-2025 dengan struktur sebagai berikut. Sebagai Ketua Gubernur Sulawesi Tenggara, Wakil Ketua Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, Wakil Sekretaris Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, Asisten Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Sulawesi Tenggara. Selaku anggota, Inspektur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala UPD Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Ditjen Perbendaharaan Negara Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Provinsi Sulawesi Tenggara, Ketua Kamar Dagang Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara. Selaku Direktur Eksekutif Bapak Haji Muhammad Rizal SEMS, Wakil Direktur Eksekutif Bapak Profesor Dr. Haji Samdin SEMSI, Direktur Industri Produk Halal Bapak Dr. Tajuddin ME SEMSI, Direktur Jasa Keuangan Syariah Profesor Haji Mujani Jamaluddin SEMSI, Direktur Jasa Keuangan Sosial Syariah Dr. Ambo Wonua SEMSI, Direktur Bisnis dan Kewirausahaan Syariah Dr. Gamsir SEMSI, Direktur Infrastruktur Ekosistem Syariah Dr. Syamsu Alam SPMSI. Daftar anggota secara keseluruhan adalah sebagaimana tertuang dalam lampiran keputusan Gubernur nomor 534 tahun 2023. Kami meyakini Bapak Ibu sekalian mampu untuk melaksanakan tugas yang diamanahkan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhoi dan memberkahi ikhtiar kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kami pandu 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Sulawesi Tenggara dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, PLT Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus,
Ketua Harian Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah beserta seluruh jajaran pengurus, hadirin serta undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu di bumi Anoa pada acara pengukuhan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Sulawesi Tenggara. Hadirin sekalian, Sulawesi Tenggara dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan alam bernilai ekonomi tinggi. Mulai dari cadangan nikel, aspal, potensi pertanian, perikanan, hingga wisata bahari yang tadi dijelaskan oleh Bapak Pejabat Gubernur. Semua komoditas unggulan yang ada semestinya dikapitalisasi agar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah ini. Namun upaya ini harus dilakukan melalui praktik-praktik ekonomi yang bertanggung jawab dan mengedepankan keberlanjutan sehingga dampak negatif seperti cuaca ekstrim dan bencana alam bisa kita hindari. Demi menyelamatkan bumi dari kerusakan, transformasi ekonomi yang lebih adil, seimbang dan berkelanjutan adalah keniscayaan. Disinilah konsep ekonomi syariah hadir sebagai jawabannya. Prinsip ekonomi syariah yang mengedepankan keadilan, inklusivitas, universalitas, pemerataan, kesejahteraan, dan menjaga keberlangsungan lingkungan adalah sebuah solusi untuk mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam berbagai kesempatan kerap saya sampaikan bagaimana syariah itu fondasinya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan. Saya sering mengatakan, mengutip pendapat Imam Ibnul Qayyim yang mengatakan, inna syari'ata mabnaha wa asasaha alal hikami wa masalihil ibad. Di syariah itu dibangun dan asasnya dibangun di atas hikmah-hikmah dan juga kemaslahatan. Wa hiya adlun kulluha. Syariah itu semuanya adil. Wa rahmatun kulluha. Semuanya rahmat. Wa maslahatun kulluha. Semuanya maslahat. Wa hikmatun kulluha, semuanya mengandung hikmah. Wa kullu maslahatik wa kullu mas'alatin kharajat anil adli ilal jur, mana-mana masalah yang keluar dari keadilan kepada ketidakadilan. Wa minar rahmati ila diddiha, dan dari rahmat kepada lawannya tidak rahmat, permusuhan, kebencian, dan dari maslahat, wa minal maslahati ilal mafsadah, kepada kerusakan yang membawa kerusakan, wa minal hikmati ilal abas, dan dari hikmah kepada abas, main-main, tidak ada nilainya. Kalau itu terjadi, itu falaisat minas syariah, itu bukan syariah. Jadi kalau ya ketidakadilan, kebencian, permusuhan, kerusakan, sesuatu yang tidak bernilai, itu bukan syariah. Wa in udkhilat fiha bitta'wil, walaupun dimasukkan, dinyatakan sebagai syariah dengan menggunakan penafsiran-penafsiran, tidak masuk syariah. Fasyari'atu adlullahi baina ibadi. Syariat itu keadilan Allah di antara hamba-hambanya. Wa rahmatuhu
baina khalqi, dan rahmat Allah di antara makhluknya, wa dhilluhu fi ardi, dan naungan Allah di buminya, wa hikmatuhu dallatu alaihi wa ala sidqi rasulih, dan hikmah yang menunjukkan keberadaan Allah dan Rasulnya. Itulah syariah. Jadi kalau tidak seperti itu bukan syariah. Ekonomi syariah ini juga bersifat inklusif, rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, ekonomi syariah itu di mana-mana. Bukan saja di negara yang mayoritas muslim, tapi juga bahkan di Inggris itu juga merupakan pusat pengembangan ekonomi syariah. Di Korea itu juga dikembangkan produk halal. Bahkan di Cina, di Brazil, di mana-mana. Sehingga ekonomi syariah menjadi global. Tetapi untuk kita umat Islam, syariah itu merupakan perintah Allah, karena kita diperintah untuk mengkonsumsi yang halal. Kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Makanlah apa yang kami rezekikan kepada kamu yang halal dan yang thayyib. Dan perintah itu bukan hanya kepada orang Islam. Ya ayyuhan nas kulu mimma razaqnakum halalan thayyiban. Wahai manusia. Jadi perintah Allah itu sebenarnya untuk manusia untuk mengkonsumsi yang halal dan yang thayyib, baik muslim maupun non muslim. Dan halal itu ada yang zatnya, bendanya, seperti dilarang makan babi, makan bangkai, makan darah. Ada yang prosesnya, proses pengolahannya, termasuk penyembelihannya, tidak disembelih dengan cara yang benar. Tapi ada juga dengan cara memperolehnya, transaksinya. Transaksinya itu dengan cara yang tidak syariah, tidak sesuai. Ada namanya, ada riba, ada penipuan di situ, ada juga melalui proses perjudian, gambling dan lain-lain. Itulah semua yang dikatakan untuk kita memperoleh yang halal dan yang thayyib. Maka saya yakin pengembangan ekonomi syariah yang saat ini menjadi salah satu fokus pemerintah Indonesia akan membawa kebaikan bagi umat, masyarakat, dan lingkungan, tak terkecuali bagi wilayah Sulawesi Tenggara tentunya. Hadirin sekalian, pengembangan ekonomi dan keuangan syariah membutuhkan langkah penguatan ekosistem dan infrastruktur ekonomi syariah dari pusat hingga ke daerah. Salah satunya melalui pembentukan KDEKS. Jadi ini KDEKS itu kepanjangan tangan dari KNEKS. Saya perlu jelaskan, Komite Nasional Ekonomi Syariah itu diketuai oleh Presiden. Ketuanya wakil ketua dan merangkap ketua hariannya adalah Wakil Presiden. Dan sekretarisnya adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dan anggotanya adalah semua Menko, semua Menteri Koordinator, dan lebih dari 8 kementerian terkait yang terkait. Saya kira itu, dan karena itu kita menjadi salah satu bagian penting dalam rangka penguatan ekonomi nasional. Melalui KDEKS, prinsip-prinsip kebaikan ekonomi syariah akan semakin membumi dan menjadi bagian dari gerak pembangunan ekonomi di berbagai
daerah di tanah air. Hari ini saya bangga dan bersyukur atas pengukuhan KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara, wilayah dengan beragam sektor unggulan ekonomi syariah yang potensial untuk dikembangkan. Untuk itu saya ingin menyampaikan sejumlah pesan kepada jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara. Pertama, optimalkan potensi kekayaan alam dan sektor unggulan Sulawesi Tenggara dalam kerangka pengembangan industri halal. Kembangkan komoditas unggulan seperti sektor perkebunan, pertanian, kelautan, dengan meningkatkan daya dukung infrastruktur dan ekosistem rantai nilai halal. Salah satu langkahnya yakni pengembangan kawasan pioner ekosistem rantai nilai halal. Terus lakukan pula percepatan sertifikasi halal hulu, dari hulu sampai ke hilir, dengan prioritas pada sektor makanan, minuman, produk jasa sembelihan. Dorong upaya hilirisasi produk pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, misalnya melalui pembangunan rumah produksi bersama bagi produk unggulan wilayah ini seperti kakao, kopi, kelapa, cengkeh, jambu mete, dan hasil laut lainnya. Harapannya terwujud ketahanan pangan daerah, peningkatan daya saing produk, bahkan hingga menembus pasar ekspor produk halal. Selain itu, Sulawesi Tenggara telah terkenal hingga mancanegara dengan kekayaan dan keindahan wisata baharinya. Taman Nasional Wakatobi contohnya sebagai sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata ramah Muslim internasional. Ketersediaan layanan sesuai kebutuhan wisatawan Muslim akan menjadi nilai tambah pariwisata Sulawesi Tenggara, sekaligus meningkatkan daya saingnya di tingkat global. Upaya ini juga sekiranya diiringi dengan pengembangan kawasan wisata kuliner halal, wisata kuliner halal baik di kota Kendari maupun di kabupaten kota lainnya di Sulawesi Tenggara. Kedua, perluas dukungan sektor industri jasa keuangan syariah dan dana sosial syariah dalam pengembangan sektor bisnis dan kewirausahaan syariah. Guna menggerakkan sektor industri halal, dibutuhkan dukungan sektor jasa keuangan syariah maupun dana sosial syariah, termasuk dengan membuka lebar keran akses pembiayaan bagi UMKM. Untuk itu, gali potensi dan tingkatkan kontribusi berbagai produk keuangan syariah, termasuk untuk pembiayaan syariah para petani, peternak, dan pengusaha. Dukungan lembaga keuangan mikro syariah, fintech syariah, hingga wakaf uang produktif untuk inkubasi dan pendampingan usaha syariah akan mendorong peningkatan kapasitas UMKM. Ketiga, kuatkan fondasi perencanaan dan pengembangan demi menjamin keberlanjutan program ekonomi dan keuangan syariah. Agar program KDEKS Sulawesi Tenggara berjalan berkesinambungan dan mampu berkontribusi nyata, dibutuhkan perencanaan yang holistik, integratif, dan komprehensif. Saya mendapat laporan bahwa Provinsi Sulawesi Tenggara tengah merancang peraturan gubernur tentang pengembangan ekonomi syariah Provinsi Sulawesi Tenggara. Regulasi ini penting sebagai dasar perencanaan program dan anggaran pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di wilayah ini. Selain itu, sinergikan peta jalan program pengembangan ekonomi dan keuangan syariah dengan program di tingkat nasional untuk memastikan
keselarasan program pusat dan daerah. Integrasikan pula strategi pembangunan ekonomi dan keuangan syariah ke dalam dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah dan jangka panjang. Selanjutnya, kunci kesuksesan berbagai upaya di atas ada pada tingkat literasi ekonomi dan keuangan syariah serta inklusi keuangan syariah yang tinggi. Untuk itu, dorong peran aktif akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat dalam peningkatan literasi dan inklusi ekonomi dan keuangan syariah. Salah satu yang harus diprioritaskan dan dimasifkan adalah kampanye gerakan wajib halal Oktober 2024 guna mengejar target 10 juta produk bersertifikasi halal di tahun 2024. Dan tidak kurang pentingnya adalah membangun para pengusaha syariah. Sebab semua instrumen syariah yang dibangun, baik itu industri halal, industri keuangan, maupun pengembangan dana syariah, itu tergantung pada adanya pengusaha. Kalau tidak ada pengusaha, maka tidak akan berkembang. Industri halal tidak akan berkembang, industri keuangan juga tidak akan berkembang, zakat wakaf tidak akan ada orang yang berzakat. Ya. Karena itu yang harus kita bangun adalah pengusaha ini, pebisnis itu. Baik yang sifatnya dengan mengembangkan yang sudah existing, yang sudah ada, dikembangkan, ataupun juga menginkubasi pengusaha-pengusaha syariah yang baru, atau menghijrahkan pengusaha-pengusaha yang konvensional menjadi pengusaha syariah, dihijrahkan dia, disyariahkan. Itu. Dan pengusaha ini penting, apalagi pengusaha yang bisa menjadi semacam optaker, ya, kalau bahasa santrinya itu menjadi hamzah wasal. Hamzah wasal itu hamzah yang bisa menghubungkan huruf kalimat dengan kalimat sehingga menjadi undaian kata. Nah, pengusaha yang berstatus pengembangan ini atau yang bisa menghubungkan dari produsen kepada konsumen sehingga terjadi proses bisnis yang baik, berkelanjutan dari produsen ke konsumen. Di tengah ini ada pengusaha-pengusaha yang bahasa biasa disebut off-taker atau hamzah wasal yang nanti akan menumbuhkan ekonomi di daerah. Saya kira itu yang tidak boleh kita tumbuhkan, yaitu baik melalui inkubasi, membangun, mewujudkan, menumbuhkan, menyemai, ataupun mengembangkan yang sudah ada, atau menghijrahkan pengusaha-pengusaha yang selama ini masih konvensional. Hadirin sekalian, menutup sambutan ini saya sampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja sama mendukung pelaksanaan kegiatan ini, dan saya berharap jajaran KDEKS Provinsi Sulawesi Tenggara dapat segera bekerja mengorkestrasikan berbagai program dan kebijakan ekonomi dan keuangan syariah untuk mewujudkan Sulawesi Tenggara yang adil, makmur, sejahtera, dan maju. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan inayahnya
dan meridai semua upaya yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.